Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa dulu ya. Nah, yang belum berdoa, silahkan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu yang sudah berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah kalian dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maksudnya begini, jika nanti ada soal dalam bentuk soal cerita atau dalam bentuk soal pemecahan masalah, maka kalian boleh menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian untuk pemecahannya. Begitu ya. Oke, mari kita lanjut ke perkalian bilangan pecahan. Untuk perkalian bilangan pecahan, jika ada pecahan A per B dikalikan C per D, maka diselesaikan dengan cara langsung mengalihkan A dengan C per B dengan D. Atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk lebih sederhananya, kalian bisa menyebut nih, atas dikali atas, bawah dikali bawah ya. Gampang ya. Nah, untuk pembagian bagaimana? Perhatikan untuk pembagian. Jika ada pecahan A per B dibagi C per D, maka penyelesaiannya adalah dengan perkalian silang. A dikali dengan D, B dikali dengan C. Atau pembilang dikali penyebut, dan penyebut dikali pembilang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 2 per 3 dikali 5 per 6 sama dengan, kita langsung mengalihkan 2 dikali 5, yang di bawah 3 dikali 6. Hasilnya adalah 10 per 18. 10 per 18 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka hasil perkalian 2 per 3 dikali 5 per 6 hasilnya adalah 5 per 9. Contoh yang berikut perhatikan. 24 per 5 dibagi 7 per 10 sama dengan, di sini menjadi 14 per 5. 14 per 5 ini adalah bentuk pecahan biasa yang Ibu rubah dari pecahan campuran yang ini. Ya, 24 per 5 ini kita rubah menjadi 14 per 5, itu dari mana? 2 dikalikan dengan 5 hasilnya 10, ditambahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 14. Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Kemudian 14 per 5 dibagi 7 per 10, kita tinggal langsung kalikan silang, 14 dikali 10 per 5 dikali 7. Hasilnya adalah 140 per 35. Dapatnya adalah 4. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau mau menyelesaikan cerita atau permasalahan sehari-hari? Perhatikan contoh. Ibu membeli 41 per 2 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1 per 4 kg. Tentukan banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Jadi 41 per 2 kg gula yang dimiliki ibu, karena akan dijual eceran berarti kita harus membagi. Dibagi berarti satu bungkusnya masing-masing 1 per 4. Maka 41 per 2 dibagi 1 per 4. 41 per 2 ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 81 per 2. Jadi 81 per 2 dibagi 1 per 4, tinggal kita kalikan silang. Hasilnya adalah 324 dibagi 2, maka ketemunya 162 kantong plastik yang dihasilkan ibu. Seperti itu ya. Oke, baik, perhatikan contoh berikutnya anak-anak. Contoh yang kedua. Setiap tahun sekali para karyawan mendapat THR sebesar 45% dari gajinya. Jika salah satu karyawan mendapat THR sebesar 378.000, maka berapakah gaji karyawan tersebut? Perhatikan penyelesaiannya. Di situ yang ditanyakan adalah besar gaji karyawan, sementara THR-nya sudah diketahui dan persentase dari gaji juga sudah diketahui. Jadi kita misalkan dulu gaji karyawan tersebut dengan A.
Ya, kalian boleh memisalkan dengan dengan apa saja nanti, boleh dengan B, ya, dengan abjad B, abjad C dan seterusnya. Jadi Ibu misalkan gaji karyawannya dengan A. Maka 45% dari gaji karyawan itu berarti 45% dikalikan dengan A. Harus sama dengan 378.000 atau besar THR yang diperoleh. Nah, 45% itu artinya kan 45 per 100. Kita kalikan dengan A. Sama dengan 378.000. Ini kita kalikan silang penyelesaiannya. 100 kita kalikan ke sini. Maka menjadi 45 dikali A, 378.000 dikali 100. Sama dengan A-nya, kita mau mencari nilai A ya. Jadi 37.800, 37.800.000 dibagi dengan 45. Ketemulah A-nya 840.000. Jadi gaji karyawan tersebut adalah sebesar 840.000 rupiah. Nah, itu cara menyelesaikan permasalahan atau soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Ya. Nah, untuk tambahan perhatikan berikut untuk tambahan cara mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang bentuknya adalah pecahan biasa, ada yang bentuknya persen, ada yang bentuknya per mil, ada yang bentuknya pecahan desimal. Bagaimana caranya jika kita diminta mengurutkan pecahan-pecahan ini? 3/5, 25%, 750 per mil, 0,65. Bagaimana kita tahu pecahan mana yang paling kecil dan mana yang besar? Perhatikan, nah pecahan-pecahan ini masih berbeda-beda bentuknya. Kita harus samakan dulu bentuknya. Untuk yang paling mudah, kita samakan bentuknya ke dalam bentuk desimal semua. 3/5 itu artinya 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 hasilnya adalah 0,6. Kemudian 25% itu berarti 25 per 100 atau 25 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,25. 750 per mil artinya 750 per 1000 sama dengan 0,75. Di sini sudah ada 4 bilangan desimal, ada 0,65, ada 0,6, ada 0,25, ada 0,75. Kita bisa mengurutkannya dengan membandingkan bilangan-bilangan dari depan. Nah, kita perhatikan depannya semua angkanya adalah 0. Berarti sama ya. Kalau begitu kita lihat angka yang kedua. Angka yang kedua ada angka 6. Angka 6-nya ada 2, ada yang 65, ada yang 6. Kemudian ada 2, ada 7. Kita lihat mana yang paling kecil. Ya, berarti yang paling kecil adalah angka 2. Berarti yang paling kecil yang pertama adalah 0,25. Yang berikutnya adalah 0,6, kemudian 0,65, kemudian 0,75. Baru kemudian kita kembalikan ke bentuk awal. Berarti urutan bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil adalah 25%, 3/5, 0,65, dan 750 per mil. Nah, itu ya anak-anak ya, cara mengurutkan bilangan pecahan. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dan apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu bisa kalian pahami dengan baik. Bagi yang masih kurang paham, silakan pelajari kembali buku-buku yang sudah kalian miliki, ya, apakah itu dalam bentuk LKS, apakah itu dalam bentuk buku pelajaran yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi, silakan kalian tanyakan boleh melalui WhatsApp atau Classroom. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya semua dikerjakan. Dan insya Allah 2 minggu lagi akan ada PTS atau penilaian tengah semester. Belajar baik-baik, semoga hasilnya memuaskan. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.